Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa. Atau begini, terima bebasnya. Oh, kalian minta aku ajar berdoa. Baik, aku ajari. Apabila kamu berdoa. Bayangkan, sekian lama jadi murid, baru hari itu mereka diajar berdoa. Karena pertama kali mereka melihat gurunya berdoa secara agama. Baik, aku ajari kamu. Apabila kamu berdoa, pakai apa? Ini penting. Apabila kamu berdoa, katakanlah. Saya percaya banyak saudara tidak pernah meneliti ini. Tapi kalau saya sebutkan, saudara pasti akan ngeh, istilah orang Jakarta. Semua agama di dunia kalau mengajak umatnya berdoa, tidak akan menggunakan kalimat katakanlah. Nih, siapa masih ingat? Semua agama kalau ngajari berdoa pakai kalimat apa? Bukan katakan. Tidak ada agama apapun. Apa? Nah, yang pernah berasal dari agama lain sebelum jadi Kristen, pakai kata apa? Masa lupa. Ucapkan, panjatkan. Panjatkan doa. Ucapkanlah doa. Dalam bahasa Inggris ada perbedaan. To say dan to tell. Kalau kita berdoa bukan tell it, say it. Katakan. Ucapkan atau tell atau panjatkan itu unsurnya menghafal dan mengulang. Ucapkan. Ucapkan. Tapi katakan, to say, itu spontan keluar dari hati. Beda tidak, saudara? Maka itu jangan hidup seperti orang beragama Kristen. Jangan. Hiduplah seperti anak jumpa papa. Amin kan ini? Seperti anak jumpa papa. Saudara, saya mau menekankan bagian ini. Sangat salah kalau ada orang baru ingin mengenal Tuhan, lalu gereja mengajari mengenal pencipta alam semesta sebagai Tuhan. Salah. Semua orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, maka gereja harus memperkenalkan pencipta alam semesta sebagai Papa. Apa bedanya mengenal dia sebagai Tuhan dan mengenal dia sebagai Papa? Beda sekali. Mengenal dia sebagai Tuhan, begitu muncul kata Tuhan dalam hidup kita, konotasinya adalah peraturan, legalisme. Jangan ini, jangan itu. Pokoknya begitu muncul kata Tuhan, pasti muncul peraturan. Jawab ya atau tidak. Maka itu tidak ada orang tua segila apapun dia gila. Begitu istrinya melahirkan, lalu di depan bayi baru umur berapa jam, si bapak berdiri. Dengar anakku, peraturan di rumah ini, jam 5 pagi mesti bangun. Setelah itu ngepel dulu. Ngerti istilah itu? Atau vacuum, atau nyuci? Enggak. Bayi yang baru lahir nggak bisa diberi peraturan. Bayi yang baru lahir hanya perlu disayangi, diterima. Betul nggak? Dikasihi. Makin dia dewasa, nanti makin ngerti peraturan di keluarga itu. Jawab iya atau tidak? Maka itu bukan peraturan yang diberikan kepada orang baru. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Itu Tuhan. Tuhan akan dikenal otomatis. Tapi Papa perlu diberitahukan. Maka itu dalam Yohanes 14 ayat 8. Saudara akan menemu firman yang menarik sekali. Yohanes 14 ayat 8. Tiba-tiba Filipus nyeletuk. Tuhan atau guru, dia berkata kepada Tuhan Yesus, tunjukkanlah Papa itu kepada kami, maka itu sudah cukup. Minta ditunjukkan Papa dulu, bukan Tuhan dulu. Masih ayat 2, Lukas pasal 11. Oh, kamu minta ajar aku berdoa, aku ajari. Kalau kamu berdoa, katakanlah. Katakan apa? Kata pertama, lihat Lukas 11 ayat 2. Menarik sekali. Kata apa? Papa. Mari kita lihat fakta sejarah. Siapa masih ingat? Bayi bangsa apa saja
Mau bayinya orang Amerika, orang Meksiko, orang Italia, orang Tionghoa, orang Batak, orang Jawa, orang Belanda, orang apa saja, pokoknya bayi. Siapa masih ingat semua bayi di dunia? Begitu mereka mulai bisa mengucapkan abjad. Ya, abjad apa yang muncul di semua bayi itu? Abjad bukan kata. Abjad dulu, sebelum bisa ngomong papa itu abjad dulu. Yang pernah punya anak masa lupa. Bayi-bayi itu kalau sudah mulai bisa ngomong itu abjadnya apa? Nah, nggak ada bayi bilang S, T, D, B, C. Itu bayi keren, saudara, kalau bisa abjadnya begitu. Nah, saya belajar dari situ. Mengapa semua bayi, mau bayi bangsa apa saja, itu terus dulu. Saudara, ternyata kebenaran itu luar biasa. Saya menemukan rahasia itu ketika saya bertahun-tahun bertanya kepada Bapa di surga. Saudara baca Mazmur 8, ini ayat tambahan saja ya. Ayat 2 atau ayat 3, karena perbedaan angka itu ada di Mazmur. Yang berbunyi, dari mulut bayi-bayi dan dari mulut anak-anak yang masih menyusu telah kau letakkan apa? Dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Nah, pertama saya belajar ayat itu, saya protes keras. Papa, engkau sadis. Masa bayi-bayi diajak perang? Loh, betul, kita perang betul. Dari mulut bayi-bayi dan dari mulut anak yang masih menyusu telah kau letakkan sebuah dasar kekuatan untuk melawan musuh dan membungkam pendendam. Apa-apaan ini? Betul, saudara pernah tahu rahasia ayat itu? Ini logika anak-anak. Bukan karena doktrin itu saya baca, tidak. Saya menemukan dari logika anak-anak itu. Lihat fakta dulu. Di dalam banyak terjadi bencana alam, kecelakaan alat-alat transportasi. Yang lebih banyak selamat orang dewasa atau anak-anak atau bayi-bayi. Aneh bukan? Mereka lebih banyak selamat daripada kita. Saya belajar itu khusus dan saya terharu. Saudara, tidak ada anak, baik itu anak orang maupun anak binatang, pokoknya bicara anak bayi, selemah dan setidak berdayanya anak orang. Anak binatang itu hebat. 90 sekian persen anak binatang lahir procot, orang Jawa bilang langsung lari. Ayo jawab ya atau tidak? Langsung bisa cari makan. Coba anak orang dilayani sampai 4 tahun umurnya pun belum bisa ngaduk susu sendiri. Itu jahat itu orang tua kalau anak umur 4 tahun suruh buat susu sendiri itu. Bayangkan betapa tidak berdayanya bayi-bayi itu. Nah, ketika mereka dimusuhi oleh si jahat, untuk dirusak, untuk dibunuh, untuk disakiti, maka di mulut mereka Papa memberi senjata. Bahasa tertua di dunia, yang merupakan akar dari semua bahasa di dunia, baik itu bahasa Latin, bahasa Ibrani, dan bahasa-bahasa yang lain, namanya bahasa Aramik. Tahu bahasa itu bahasa tertua di dunia. Di dalam bahasa Aramik, abjad pertama adalah ab. Kata papa itu lahir dari bahasa Aramik abah. Jadi ketika bayi-bayi itu dalam keadaan bahaya, lalu mereka berkata, mereka nggak tahu kan bahaya, tapi panggil. Papa langsung dengar suara bayi itu, saudara. Katakan amin. Maka itu ketika Tuhan Yesus berkata, kamu minta aku ajar berdoa. Baik, aku aja. Kalau kamu berdoa katakan Abba, Papa. Dan itulah senjata di mulut para bayi itu. Bukan abjad yang lain. Kalau saya lihat aja saudara kok masih belum saya ngomong sepanjang ini. Gini dah ilustrasinya. Siapa pernah nonton film Tom and Jerry? Oke. Ketika Jerry dikejar si Tom, terus ada anjing, masih ingat? Bulldog gede itu. Terus anjingnya ngasih apa kepada Jerry? Peluit. Masih ingat? Nah, anjingnya merintah.
Kalau kamu dikejar Tom, tiup